Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1337 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Menurut prasasti yang berangkat tahun tanggal 16 Juni tahun 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air, data statistik 1990. Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang dalam bahasa Melayu pa atau pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, menurut Kamus Melayu, sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Sejarah pendiri Kerajaan Sriwijaya beserta silsilahnya. Pendiri Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi sebagai sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil pula untuk menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang berupa rempah-rempah saja, awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula sebuah pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, dan China yang membawa dampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai sekarang ini. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta yakni kata, Sri, artinya cahaya atau bercahaya dan kata, Wijaya, artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Lalu, bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Siapakah pendiri Kerajaan Sriwijaya? Dan apa saja beberapa hal penting lainnya terkait Kerajaan Sriwijaya? Berikut telah dirangkum terkait Kerajaan Sriwijaya mulai dari awal mula berdiri Kerajaan Sriwijaya, pendiri Kerajaan Sriwijaya, raja-raja di Kerajaan Sriwijaya, letak dari Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, dan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Mari perhatikan secara lengkap pembahasan berikut ini. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijanayasa atau biasa disebut dengan nama Srijayanasa, merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Bangka. Di dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang merupakan raja di Kerajaan Sriwijaya. Lalu, di dalam prasasti lainnya yaitu prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang diperjelas kembali menjadi nama Dapunta Hyang Srijanayasa. Kedua prasasti ini dijadikan sebagai sebuah penjelasan tertua mengenai sosok dari Dapunta Hyang Srijanayasa dianggap sebagai seorang pemimpin atau raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit ini pun menceritakan mengenai kisah dari seorang bernama Dapunta Hyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangkabau menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanannya itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi makmur. Sementara itu, berdasarkan prasasti kota ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Isi dalam prasasti tersebut menceritakan mengenai kisah dari Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan telah berhasil dalam menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, dan juga Belitung. Bahkan hingga ke wilayah Lampung.
Bukti itu juga menyebutkan bahwa Srijayanasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militernya guna melakukan serangan terhadap wilayah Jawa yang dianggapnya sebagai wilayah yang tidak mau berbakti terhadap Maharaja Sriwijaya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang hampir mendekati dengan runtuhnya sebuah kerajaan yang ada di Jawa Barat bernama Kerajaan Tarumanegara dan kerajaan yang ada di Jawa Tengah bernama Kerajaan Kalingga atau Holing. Serangan itu dapat saja terjadi dikarenakan oleh adanya serangan atau perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputradewa. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada Pagoda Borongtat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misalnya kapur barus, cengkih, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala. Raja Balaputradewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marawijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan perlawanan menghadapi kerajaan Kola di tahun 1017 sampai tahun 1025 Masehi, Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa pemerintahan Balaputradewa hingga dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Tak hanya itu saja, seperti yang dikutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya dari Denny Prasetyo, menceritakan bahwa mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Guna menjaga keamanan tersebut, Kerajaan Sriwijaya membangun sejumlah armada laut yang cukup kuat. Dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan di Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perompak. Sampai lambat laun, Sriwijaya berkembang sebagai negara maritim yang sangat kuat. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Seiring pergantian dari kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur, serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Selain itu Kerajaan Sriwijaya pun menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Kola hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Pada masa itu, berawal dari adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang raja bernama Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil menaklukkan salah satu raja di Kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari buku sejarah karya dari Nana Supriyatna, menceritakan bahwa pada abad ke-13 Masehi salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya yakni Kerajaan Malayu, berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari, merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil untuk menjalin hubungan yang baik terhadap Kerajaan Malayu. Sedangkan, Kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan yang baik dengan wilayah saingan yaitu Pulau Jawa. Sampai kelemahan itu dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah pimpinan Raja Kamheng. Daerah Sriwijaya yang berada di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhir abad ke-14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Terdapat sejumlah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh orang banyak. Berikut peninggalan Kerajaan Sriwijaya mulai dari prasasti hingga dengan candi, diantaranya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang pertama ini yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Pada prasasti itu terdapat angka tahun yakni 686 Masehi yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Di dalam prasasti Kedukan Bukit berisi ungkapan mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang kedua ini yaitu Prasasti Kota Kapur.
Prasasti itu ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ketiga ini yaitu Prasasti Telaga Batu. Prasasti tersebut ditemukan di Kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Di dalam Prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan untuk orang-orang jahat yang berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karang Berahi. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang keempat ini yaitu Prasasti Karang Berahi. Prasasti tersebut ditemukan di Desa Karang Berahi, Merangin, Jambi. Di dalam Prasasti Karang Berahi isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang kelima ini yaitu Prasasti Palas Pasemah. Prasasti tersebut ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Di dalam Prasasti Palas Pasemah berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno yang isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya ini yaitu Prasasti Talang Tuo. Di dalam prasasti tersebut berisi mengenai doa Buddha Mahayana dan kisahnya mengenai pembangunan taman dari Srijayanasa. 7. Prasasti Hujung Langit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berikutnya ini yaitu Prasasti Hujung Langit. Prasasti tersebut ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Di dalam Prasasti Hujung Langit terdapat sebuah angka tahun yakni 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor. Selain peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang telah disebutkan di atas terdapat juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya lainnya yaitu Prasasti Ligor. Prasasti tersebut ditemukan di wilayah Thailand sebelah selatan oleh seorang bernama Nakhon Sitamarat. Di dalam Prasasti Ligor berisi mengenai kisah seorang Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Karaja. 9. Prasasti Leiden. Tak hanya Prasasti Ligor, Talang Tuo, Hujung Langit, Palas Pasemah, Karang Berahi, Kota Kapur, Telaga Batu, dan Kedukan Bukit saja, terdapat juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya lainnya yaitu Prasasti Leiden. Di dalam prasasti ini tertulis bahasa Sanskerta pada lempengan tembaganya, serta Tamil yang mengisahkan mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Shailendra dari Sriwijaya. 10. Candi Muara Takus. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya tidak hanya memiliki peninggalan berupa prasastinya yang cukup banyak tetapi juga memiliki candi. Terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya berupa candi yang bernama Muara Takus. Candi ini ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus mempunyai corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam halaman candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Demikian informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya mulai dari awal mula berdiri Kerajaan Sriwijaya, pendiri Kerajaan Sriwijaya, raja-raja di Kerajaan Sriwijaya, letak dari Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, dan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Semoga informasi tersebut dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang sejarah Nusantara. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya agar channel ini terus berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.